pada pertemuan kali ini, jadi untuk mengikuti instalasi tenaga penggerak kapal ya. Jadi sebelum kita mulai, jadi kita harus siapkan dulu gelas dan segala macam ya. Jadi kalau ada sampah, ada apa di gelas atau di meja-meja yang masih belum rapi, tolong dirapikan ya. Oke, saya akan mengakses dulu. Jadi kelihatannya ini sudah segar-segar semua ya. Jadi kelihatan sudah hadir. Karimua, Arianto, Arsya, Randy, Radit, Jerman Saputra, Ardi, Pardi, Salihi Abu Bakar, Yadi Saputra. Ya, kita sudah hadir semua ya. Oke, ketua kelas mohon untuk siapa? Siapa nih? Oh, Pak Akbar. Ya. Ya, ketua kelas minta tolong untuk memimpin berdoa. Seluruhnya duduk siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa lancar ya untuk selanjutnya. Oke, untuk menambah semangat kita, rasa cinta tanah air dan rasa patriotisme kita, angka baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Saya minta untuk berdiri untuk kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sambil sama-sama ya. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Mudah-mudahan kita bisa tambah semangat untuk mengikuti pelajaran. Jadi anak-anak sekalian masih ingat materi pelajaran yang pertemuan sebelumnya? Masih. Alhamdulillah ya, kalian masih ingat karena materi sebelumnya adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk kita mengikuti materi pada pertemuan kali ini. Jadi adapun tujuan dari pembelajaran ini, ya, tujuan dari kita pembelajaran pertemuan kali ini adalah
diharapkan kalian bisa nanti mengidentifikasi prinsip-prinsip kerja CPP ya, controllable pitch propeller. Terus kalian bisa juga merinci bagian-bagian sisi CPP dan bisa mengevaluasi ya, bisa mengevaluasi nanti gangguan-gangguan yang terjadi pada CPP. Ya, CPP itu adalah controllable pitch propeller ya. Ya. Ya, nanti untuk tujuan keterampilannya melalui kegiatan praktek langsung nanti di bengkel kalian diharapkan atau kita upayakan atau diharapkan menunjukkan komponen-komponen CPP. Jadi kalian bisa menunjukkan komponen-komponen CPP ya, terus mencoba mengoperasikan ya. Jadi bagaimana mengoperasikan CPP. Jadi itulah tujuan yang akan kita usahakan untuk bisa kalian dapatkan untuk materi pembelajaran kali ini. Oke, ya. Sekilas CPP adalah controllable pitch propeller. Apa yang dimaksud dengan CPP itu? Yaitu adalah propeller atau baling-baling yang bisa dirubah atau disetel sudut kemiringannya. Kalau sebelumnya kalian mengenal daun baling-baling yang daunnya sudutnya tetap, di CPP ini daun baling-balingnya bisa dirubah arah dengan menggunakan sistem hidrolik ya. Itu dari sekilas tentang materi yang akan kita sampaikan. Oke, sekarang kita akan bagi kelompok ya. Jadi kita akan bagi kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nama-namanya sudah kita tetapkan ya. Siapa kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nanti ada yang tugas sebagai ketua kelompok lah di situ ya, ketua kelompok. Oke, kita masuk ke materi. Ya, silakan disimak baik-baik apa yang ada di layar ini. Silakan disimak ya. Di sini juga kalian bisa berliterasi karena di sini kalian bisa menggunakan perangkat kalian, HP kalian untuk bisa mengakses materi ini. Ini ada alamatnya ya. Ya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang CPP. Ya. Ya, inilah CPP itu ya. Jadi CPP itu adalah baling-baling yang bisa berubah sudutnya. Itulah cara kerja bagaimana dia bisa berubah sudutnya ya. Pergerakan ini dikontrol dengan sistem hidrolik. Jadi sistem hidrolik itu adalah sistem tenaga yang menggunakan media cairan atau hidro ya. Nah, sini adalah baling-baling kapal. Oke, itu untuk prinsip kerja dari CPP. Terus bagaimana perbedaan antara CPP itu dengan baling-baling biasa atau yang disebut dengan FPP atau pitch propeller ya. Apa sih bedanya antara CPP atau FPP ini? Kalau kok dia selalu di daun baling-balingnya bisa diputar segala macam, apa keuntungan dan kerugiannya atau kelebihannya dan keuntungannya ya? Ya jelas kalau ada sistem yang dibuat seperti itu berarti ada kelebihannya. Makanya perbedaan antara cara kerja antara FPP dan CPP bisa kalian simak di materi. Ini adalah sebuah kapal ya, kapal yang
dan FPV. Jadi apa perbedaannya? Kita diperlambat supaya kelihatan jelas ya bagaimana pergerakannya. Yang CPP atau Controllable Pitch Propeller itu ya, yang FPV untuk menambah kecepatan kapal itu yang ditingkatkan atau yang dinaikkan adalah RPM atau putaran baling-baling. Jadi makin cepat putaran baling-baling, maka kapal itu akan melaju lebih cepat. Ya, jadi daun baling-balingnya tetap. Terus bagaimana mundur? Kalau mundur berarti putarannya yang dibalik. Nah, itu perbedaan FPV. Sedangkan CPV untuk menambah kecepatan kapal itu daun baling-balingnya yang dirubah sudut kemiringannya. Putaran mesin atau putaran baling-baling RPM-nya tetap, tapi daun baling-balingnya, sudut daun baling-balingnya itu yang dirubah. Makin besar sudut yang di sudut baling-baling itu, maka kecepatan kapal makin tinggi. Terus bagaimana untuk mundur? Untuk mundur kebalikan dari sudut maju. Ya. Jadi sudut maju. Jadi putaran baling-baling tetap, tapi sudut daun baling-baling yang berubah. Nah, itu perbedaan antara fixed pitch propeller dengan controllable pitch propeller. Ya, jadi kalian bisa mengakses video ini atau materi ini bisa langsung di YouTube atau di materi lainnya. Ya, silakan di. Ya, perhatikan. Ya, itu tadi penjelasan atau ilustrasi tentang perbedaan daun baling-baling yang sudutnya tetap dengan daun baling-baling yang bisa dirubah kemiringan sudutnya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan. Kerugian penggunaan CPV, Pak. Kerugian penggunaan CPV bagus ya. Jadi pertanyaannya bagus. Siapa tadi namanya? Gehan ya. Gehan. Ya. Jadi dia bertanya-tanya, oh ini apakah pasti ada keuntungan dan kerugian ya? Siapa yang bisa menjelaskan pertanyaan atau bisa menjawab minimal memberi gambaran atau apa ya tentang pertanyaan teman tadi? Ya, apa namanya? Karim ya? Ya. Kerugian penggunaan CPV: 1. Biayanya mahal. Konstruksi CPV cukup rumit, memerlukan lebih banyak perhatian dalam hal perawatan dari propeller biasa. Ya, itu menurut Karim ya kerugiannya. Ada yang berpendapat lain? Ya, Fahmi ya. Keuntungan jawab apa pertanyaannya si Anu dulu ya, berarti tidak ada ya. Ya, oke. Tadi mungkin sudah jelas ya. Jadi kalau dibandingkan dengan propeller biasa, tentu karena ada mekanisme yang mengatur sudut dan segala macam, tentu konstruksinya pasti jauh lebih rumit dengan daun baling-baling biasa. Jadi kalau daun baling-balingnya sudah dianggap rumit, pasti nanti akan berbanding lurus atau terpengaruh dengan harga. Ya, jadi kenapa cenderung CPV itu harganya mahal? Ya. Terus
mungkin juga akan berpengaruh kepada maintenance atau perawatan. Ya, di situ juga memerlukan perawatan yang khusus. Ya, kalau daun baling-baling biasa mungkin sekedar dibersihkan dari tritip atau dari kerang atau dari apa yang tumbuh di permukaan baling-baling itu ya. Tapi kalau yang CPP kemungkinan ada komponen-komponen lain yang harus diperiksa dan itu juga memerlukan biaya untuk perawatan. Oke, terima kasih ya. Ada lagi pertanyaan mengenai materi tadi? Ya, tadi itu siapa? Cari dulu ya. Ya, silakan. Jelaskan prinsip kerja CPP dengan menggunakan sistem hidrolis. Ya, Siani bertanya kira-kira bagaimana prinsip kerja CPP yang menggunakan hidrolis. Jadi kalian juga bisa mencari informasi dari internet ya. Silakan. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Ya, Fahri ya. Bisa jelaskan? Ya. Prinsip kerja menggunakan sistem hidrolis yaitu dengan mengalirkan minyak mengirikan rumahan yang terletak pada pos baling-baling. Pada rumahan tersebut terdapat rotor yang dihubungkan dengan daun baling-baling, sehingga jika dialirkan melira dalam arah maju maka minyak akan mendorong sirip pemisahan pada rotor dan mendorongnya sehingga memutar daun baling-baling dengan sudut tertentu. Ya, kalau itu sudah dijelaskan dan itu ada di modul sebenarnya ya, di modul 3. Jadi kalian silakan berliterasi dengan modul 3 yang sudah Bapak share di grup ya, di grup WA, di Google Classroom dan segala macam, dan kalian bisa baca. Oke, saya menjelaskan sedikit tentang cara kerja sistem CPP menggunakan sistem hidrolik ya. Jadi di sini nanti ada komponen hidroliknya yang akan menggerakkan mekanisme dari daun baling-baling ya. Jadi di komponen hidrolik ini ada tangki minyak hidrolik, terus ada pompa hidrolik, dan ada juga tuas ya, tuas atau valve hidrolik. Jadi komponen ini nantilah yang akan menggerakkan daun baling-baling. Contoh mudahnya begini, sistem hidrolik itu sama dengan kalau kalian pernah melihat dongkrak mobil, ya, dongkrak mobil ya, dongkrak mobil itu cara kerjanya menggunakan sistem hidrolik. Bayangkan kalian dengan tenaga yang kecil bisa mengangkat beban mobil atau truk atau apa yang bebannya berat ya, dengan cuma tenaga biasa. Itulah keuntungan dari sistem hidrolik. Bagaimana kita merubah tenaga yang kecil menghasilkan tenaga yang besar dengan menggunakan sistem hidrolik. Dan ini juga yang digunakan untuk menggerakkan sudut daun baling. Jadi ada sistem hidroliknya seperti diagram di sini ya. Nah, ini. Oke, ada lagi satu pertanyaan. Ya. Jelaskan jenis CPP berdasarkan sistem kerjanya. Oh ya, jenis-jenis CPP ada yang bisa menjawab atau bisa memberi penjelasan? Ya, Karin. Jenis-jenis CPP ada dua, yaitu satu sistem full pass rod, dua sistem hidrolik pump. Sistem full pass rod adalah sistem salah satu cara dari sistem control pitch propeller yang memiliki penggabungan dua jenis sistem transmisi, yaitu sistem transmisi gearbox dan CPP. Sistem hidrolik pump yaitu sistem yang hanya menggunakan sistem hidrolik pump untuk merubah pitch baling-baling dan mempertahankannya. Sistem ini tidak menggunakan gearbox dan kopling, tetapi menggunakan pedal hidrolik. Ya, mungkin panjang tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, saya harap untuk ini sudah jelas ya. Jadi sekarang kita akan melakukan diskusi. Jadi berdasarkan kelompok masing-masing dan saya akan mengumumkan
Ya, siapa yang tidak? Mejanya di apa? Di kursinya dibalik ya supaya kalian bisa berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi antar masing-masing kelompok. Ya, itu ada nama siswa ditulis ya, nama siswa, kelas dan segala macam. Baca baik-baik petunjuknya, ya. Baca baik-baik petunjuk yang ada di LKPD. Baru nanti kalian materi diskusinya. Untuk kelompok 1 yang menjadi pembahasan, untuk kelompok 1 yang menjadi pembahasan kelompoknya adalah itu yang A ya. Pengertian dari CPP ya. Yang kelompok 2 cara kerja CPP. Yang kelompok 3 konstruksi dari CPP. Ya, silakan didiskusikan. Kalian bisa membuka untuk mendapatkan literasi, membuka modul yang sudah Bapak share lewat grup Classroom atau grup WA, atau kalian bisa berselancar di internet, menggunakan internet ya, di Google dan segala macam. Oke, silakan berdiskusi dengan tertib ya. Nanti materinya ini sudah dipahami ya. Ya. Tadi ada konstruksi. Ya, kalau sudah ada di modul bisa dari dia ya. Karena ada konstruksinya, ada ya, bukan bagian-bagiannya. Nanti kan tidak semua bagiannya seperti alamatnya jelaskan tiap ada bagian yang penting yang nanti kan kita bisa tahu. Ya sudah jelas kan untuk materinya ya, yaitu pengertian dari CPP. Nanti kalian bisa ada pendapat lain yang kalian bisa cari di internet atau apa tentang pengertian. Siapa tahu nanti penjelasan tadi ternyata di internet ada lagi penjelasan lain ya. Ya silakan nanti ditampilkan saja beberapa penjelasan yang terdapat di media lain ya. Untuk kelompok 2 sudah jelas ya. Silakan dicatat semuanya, catat ya. Masing-masing anggota kelompok catat di masing-masing LKPD-nya. Ya. Jadi bukan saja ketua kelompok tapi semua mencatat walaupun hasilnya diskusinya sama. Bisa berbeda-beda Pak, Ya. Didiskusikan, makanya itu perlu diskusi supaya nanti bisa ketemu ya. Jadi satu kelompok bisa ketemu. Jadi kalau nanti ada pengertian yang berbeda ya bisa ditampilkan. Tapi intinya kan kita diskusi kelompok supaya memperoleh satu kesepakatan ya, pemahaman yang sama. Itu. Kalau nanti berbeda-beda ya bukan diskusi namanya ya. Silakan nanti kalau berbeda didiskusikan mana yang kira-kira lebih baik atau benar menurut kelompok kalian. Kan nanti ada waktunya kita presentasi. Oke, 5 menit bisa ya? 5 menit lagi ya? Ya. Silakan untuk berdiskusi.
Ya, usahakan cepat diskusinya ya. Kan sudah dibatasi oleh waktu. Ada ujian. Ya, kelompok yang sudah siap duluan untuk mempresentasikan, silakan kelompok berapa? Ya, kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 1 siap? Kelompok 2 gimana? Bentar lagi. Ya. Kelompok 3 masih? Oke, kayaknya kelompok 2 sudah siap. Sudah, ya. Silakan perwakilan atau ketua kelompok dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di kelompok lain untuk menyimak temannya presentasi ya. Silakan ditanggapi nanti kalau ada hasil diskusi dari kelompok 2 ini yang kira-kira kalian belum pahami, silakan nanti kalian bisa mengajukan pertanyaan. Oke, silakan untuk kelompok 2 dipersilakan. Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu cara kerja CPP. Cara kerjanya menggunakan sistem hidrolis, yaitu dengan mengalirkan fluida minyak menuju suatu ruangan yang terletak pada pos baling-baling. Jadi prinsip kerja mekanisme mengontrol yaitu mengatur atau mengubah sudut pitch propeller
dari sirkuit yang ada dikendaki dengan cara memutar seluruh propeller yang ada. Ya, itu dari hasil diskusi dari kelompok 1. Ada yang menanggapi atau mengajukan pertanyaan yang kurang jelas? Atau sudah jelas apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi? Sudah Pak. Sudah jelas? Jelas, Pak. Ya. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Silakan presentasikan kelompok 3. Yang lain menyimak ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan. Siap. Jangan sampai nanti kalian tidak mengerti apa yang teman kalian presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai konstruksi CPP. Adapun yang ada di dalam konstruksi CPP itu yaitu piston rod, breadboard, dan blade. Piston adalah sumbat geser yang terpasang di dalam sebuah silinder mesin pembakaran dalam silinder hidrolik, pneumatik, dan silinder pompa. Kedua, piston rod. Piston rod adalah bagian dalam mesin yang menyambungkan piston ke crossbar. Yang ketiga, breadboard, dan yang keempat, blade. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah bagus ya presentasi dari hasil diskusi dari kelompok 3. Ada pertanyaan? Ya? Kasar. Apa yang maksud dengan breadboard? Apa tadi? Apa yang dimaksud dengan blackboard? Black. Dari katanya blackboard tadi blade ya. So. Blackboard. Tadi ada kamu jelaskan? Ya. Blackboard. Ya, bisa temannya yang satu kelompok bisa membantu ya untuk bisa menjelaskan. Jadi tidak hanya ketua kelompok, temannya juga bisa membantu kalau menjelaskan. Yang mana yang bagian yang ditanyakan adalah berdasarkan apa yang dipresentasikan ya. Tadi ada materi yang disebut breadboard tadi yang kamu dengar, Aksa. Ya. Mana yang bagian breadboard? Ya, tinggal dilihat gambarnya bagaimana tadi yang di modul. Ya. Ya, kalau memang belum bisa dijelaskan oleh kelompok 3, nanti saya yang akan membantu ya. Sambil nanti kelompok 3 untuk tetap mencari apa yang menjadi pertanyaan dari kelompok 1 ya. Karena namanya orang bertanya kan dia belum mengerti ya. Jadi kalian akan punya tugas untuk mencari jawabannya. Nanti kalaupun nanti tidak ketemu, nanti kita akan sama-sama untuk menjelaskan atau mencari jawaban. Oke, untuk kelompok 2 terima kasih. Kemungkinan untuk kelompok 1 ya kita berikutnya ya, karena kita akan akan merangkum ya. Kira-kira dari penjelasan dari kelompok 1, kelompok 2 ada yang bisa menyimpulkan? Ya, ada yang bisa menyimpulkan. Kira-kira kelompok mana yang bisa menyimpulkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok tadi? Ya, menyimpulkan atau merefleksi ya. Merefleksi adalah menarik kesimpulan
atau memberi tanggapan tentang kegiatan yang kita lakukan selama dari awal tadi ya. Kira-kira ada yang ditanggapi, ada yang kurang, atau ada yang perlu diperkuat lagi. Silakan. Siapa? Ya. Kelompok 1 ada yang bisa menyimpulkan dari tadi hasil semuanya? Oke, yang kelompok 2 silakan simpulkan tadi berdasarkan penjelasannya tadi. Ya, tadi simpulkan dari kelompok 1, dari kelompok 2, silakan disimpulkan secara garis besar saja. Ya, tadi kan dia menjelaskan tentang CPP ya, proses kerjanya kalian komponennya ya. Silakan ditarik kesimpulan. Ya, silakan kelompok 2 atau perwakilan untuk menarik kesimpulan tadi berdasarkan 2 pembahasan aja. Oke, siapa? Ayo. Tadi kan kalian sudah dengar penjelasannya mereka kan? Ya, silakan supaya kita tidak terlihat. Ya, jangan takut salah ya, jangan takut salah. Silakan benar kesimpulan nanti kan saya sebagai mediatornya ya bisa untuk membantu. Silakan. Oke, cepat masuk ke jalan terus ya. Ya, simpulkan. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 simpulkan. Ya, dari yang 2 kelompok aja ini. Ayo cepat. Kelompok 1 yang tak salah ya. Ayo Sa. Ayo. Unprobable fix populer atau Ya, harap diperhatikan ya. Jadi perhatikan. atau CPP itu merupakan jenis propeller yang mana mempunyai pengaturan surut tersendiri. Jadi propeller ini bisa diatur surutnya dan disebut juga dengan pitch, di mana semua pelade yang digunakannya dapat diputar serempak pada sumbu memanjang tiap-tiap pelade propeller sehingga semua pitch propeller berada pada sudut yang sama. Sudut pitch dapat diatur sudut negatif. Ini dapat menghasilkan gaya dorong mundur atau pengereman. Jadi kelebihan CPP ini tersendiri dapat melakukan 2 fungsi propeller serta dapat mengubah kecepatan laju dari kapal yang mengubah sudut tiap pelade. Sistem ini banyak digunakan pada kapal tugboat, sailing, vessel dan lain-lain karena membutuhkan kekuatan yang besar. Ya, oke, itu dari kesimpulannya ya. Jadi Bapak akan memperkuat lagi tadi hasil kesimpulan atau diskusi dari kelompok-kelompok yang sudah dipresentasikan ya. Jadi CPP adalah jenis baling-baling yang daun baling-balingnya bisa diatur atau dirubah sudut kemiringannya ya dengan menggunakan sistem hidrolik. Ya, sistem hidrolik itu apa? Ya, sistem hidrolik adalah sistem yang menggunakan cairan sebagai media perantara menyalurkan tenaga. Di situ di komponen CPP itu ada yang namanya piston, ya, ada namanya blade ya, daun baling-baling, dan ada komponen-komponen lainnya. Silakan nanti kalian lengkapi lagi hasil diskusinya
untuk lebih disempurnakan ya. Jadi mungkin tadi hasil diskusinya belum lengkap, silakan nanti disempurnakan. Oke, sekarang untuk LKPD-nya tolong dikumpul. Ya. Ya. Sekarang kita akan melakukan evaluasi ya, tes formatif. Waktunya tidak lama ya, sekitar 2 menit. Jadi untuk tes formatif ini adalah pilihan ganda ya, ada 5 soal. Ya, silakan ini. Ya, silakan kembali pada posisi semula sebelum diskusi untuk mengerjakan soal. Berapa menit ya? Di berapa? Ya. Baca baik-baik petunjuk untuk soal formatif ya. Ini belum? Ya, silakan di set. Oke, untuk formatifnya silakan dikumpul di masing-masing pojok, di masing-masing pojoknya. Kertasnya kita tutup dulu ya. Silakan dikumpul di masing-masing pojok bangku. Yuk, tes formatifnya silakan ditaruh di pojok. Ya, silakan ditaruh di pojok. Ya, silakan ditaruh di pojok. Ya, dikumpul di pojok. Ya, oke, dikumpul di pojok. Ya. Ya, kemudian dari tes formatifnya ya. Jadi silakan ditaruh di sini. Ya, terima kasih tadi sudah selesai mengerjakan tes formatif yang kita soalnya cuma 5 ya, yang ada. Untuk materi berikutnya itu adalah tentang komponen dari instalasi tenaga penggerak kapal ya. Jadi untuk materi selanjutnya silakan nanti dibaca di modul 4 ya, dan akan saya share di grup WhatsApp dan grup Google Classroom. Silakan di-download, di-print atau difotokopi untuk materi pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, tolong dipimpin berdoa. Dulunya, siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa
hati-hati di rumah ya, hati-hati di jalan.